Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel, pejabat Iran pernah mengungkapkan bagaimana negara itu mempersiapkan diri menghadapi skenario perang paling ekstrim dengan tetap mampu bertempur bahkan jika ibu kota diserang atau pimpinan tertinggi tewas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Teheran telah menghabiskan sekitar 2 dekade mempelajari cara Amerika Serikat berperang. Tujuannya adalah membangun sistem pertahanan yang dapat terus berfungsi meskipun struktur komando pusat mengalami kerusakan berat. Pernyataan itu menggambarkan doktrin militer yang dikenal sebagai mosaic defense atau pertahanan mosaik. Konsep ini dibangun atas asumsi bahwa dalam konflik dengan kekuatan militer besar seperti AS atau Israel, Iran bisa kehilangan komandan senior, fasilitas militer penting, jaringan komunikasi, bahkan kendali pusat. Namun sistem pertahanan negara harus tetap mampu beroperasi. Konsep pertahanan mosaik paling erat dikaitkan dengan IRGC, khususnya pada masa kepemimpinan mantan komandannya Muhammad Ali Jafari yang memimpin pasukan tersebut dari 2007 hingga 2019. Gagasan utamanya adalah menyebarkan struktur pertahanan negara ke berbagai lapisan regional yang semi-independen, bukan memusatkan komando pada satu rantai kendali yang mudah lumpuh jika diserang. Dalam sistem ini, IRGC, pasukan sukarelawan Basij, tentara reguler, unit rudal, angkatan laut, serta komando lokal menjadi bagian dari jaringan pertahanan yang tersebar. Jika satu bagian dihancurkan, bagian lain tetap berfungsi. Jika pemimpin senior terbunuh, rantai komando tidak runtuh. Bahkan jika komunikasi terputus, unit lokal tetap memiliki kewenangan untuk bertindak. Doktrin ini bertujuan membuat sistem komando Iran sulit dihancurkan dan menjadikan medan perang jauh lebih kompleks bagi lawan. Dalam praktiknya, doktrin ini membagi peran berbagai institusi militer Iran. Tentara reguler Iran diperkirakan akan menerima serangan pertama. Unit tank, mekanis, dan infanteri menjadi garis pertahanan awal untuk memperlambat serangan musuh. Unit pertahanan udara berusaha mengurangi dominasi udara lawan melalui taktik kamuflase, penyebaran pasukan, dan penipuan. Setelah tahap awal, IRGC dan pasukan Basij mengambil peran lebih besar dengan mengubah konflik menjadi perang kelelahan melalui operasi terdesentralisasi, penyergapan, perlawanan lokal, dan gangguan jalur logistik. Pasukan Basij sendiri awalnya dibentuk atas perintah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Setelah 2007, unit-unitnya diintegrasikan ke dalam sistem komando provinsi di seluruh Iran, memberikan komandan lokal ruang lebih besar untuk bertindak sesuai kondisi medan. Selain pertempuran darat, Angkatan Laut Iran memainkan peran penting dalam strategi ini, terutama di sekitar Selat Hormuz. Melalui penggunaan kapal cepat, ranjau laut, dan rudal anti kapal, Iran berupaya membuat jalur pelayaran di kawasan tersebut menjadi berbahaya bagi musuh. Jalur ini sangat vital karena merupakan salah satu koridor energi terpenting di dunia. Salah satu elemen penting dalam doktrin mosaic defense adalah penggunaan waktu sebagai alat strategis. Drone Iran diperkirakan hanya menelan biaya puluhan ribu dolar untuk diproduksi. Namun untuk mencegatnya, lawan bisa menghabiskan biaya jauh lebih besar karena harus menggunakan sistem pertahanan udara mahal. Ketimbangan biaya ini membuat konflik berkepanjangan dapat menjadi keuntungan bagi pihak yang mampu memproduksi senjata murah dalam jumlah besar. Selain itu, doktrin ini juga tercermin dalam perencanaan suksesi kepemimpinan Iran. Sebelum terbunuh, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan telah memerintahkan agar beberapa penerus disiapkan untuk setiap posisi penting di pemerintahan dan militer. Jumlahnya bahkan disebut bisa mencapai 4 pengganti untuk setiap jabatan senior. Konsep ini sering disebut sebagai penerus keempat, yang bertujuan memastikan sistem pemerintahan tetap berjalan meskipun pemimpin utama terbunuh atau komunikasi dengan pimpinan pusat terputus. Melalui pendekatan ini, Iran berusaha memastikan negara tetap berfungsi meskipun menghadapi guncangan besar. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah
lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.